Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang cara pembuatan lokasi. Dan perkenalkan, saya adalah mahasiswa UT Pontian. Nama saya Magni, NIM 0578989937. Email magniani7@gmail.com. Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, UT Daerah Pontianak, semester genap 2026. Tujuan publikasi materi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, manfaat, dan teknik pembuatan pupuk lokasi, serta meningkatkan keterampilan dalam menerapkan teknologi pertanian ramah lingkungan. Kemudian sasaran materi ini adalah petani ataupun masyarakat umum. Masalah saat ini adalah pertama, harga pupuk mahal, kedua, penurunan kesuburan tanah, tiga, kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk non-organik yang berlebihan. Kita harus mengetahui apa itu pupuk lokasi. Pupuk lokasi adalah pupuk organik hasil fermentasi bahan-bahan alami seperti kotoran hewan, sisa tanaman, dan dedak dengan menggunakan mikroorganisme pengurai seperti EM4. Latar belakang vokasi ini adalah vokasi dipopulerkan oleh Profesor Dr. Teruo Higa. Pertama kali di Jepang sebagai pupuk organik yang bisa dibuat dengan cepat dan efektif. Terminologi vokasi diambil dari istilah bahasa Jepang yang artinya perubahan secara bertahap. Proses pembuatan pupuk vokasi relatif lebih cepat dari pengemposan konvensional. Lokasi sudah siap dijadikan pupuk dalam tempo 1-14 hari sejak dibuat, tergantung dari bahan baku dan metode yang digunakan. Keunggulan vokasi, kandungan unsur haranya lebih tinggi dan sudah terurai sehingga siap diserap oleh akar tanaman. Selain itu, pupuk vokasi juga mengandung mikroorganisme yang bermanfaat untuk menekan pertumbuhan patogen dalam tanah. Kemudian manfaat pupuk vokasi dari aspek ekonomi, pertama menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, kemudian mengurai volume ukuran limbah, kemudian memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Manfaat dari aspek lingkungan, pertama mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah, kedua mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Kemudian manfaat vokasi dari aspek bagi tanah atau tanaman. Pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, dapat memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. Ketiga, meningkatkan kapasitas menyerap air tanah. Keempat, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Kelima, meningkatkan kualitas hasil panen, rasa, nilai gizi, dan jumlah panen. Keenam, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. Ketujuh, menekan pertumbuhan serangan penyakit dan meningkatkan retensi ketersediaan hara di dalam tanah. Itu adalah manfaat vokasi bagi tanaman. Kemudian proses pembuatan vokasi kotoran sapi. Pertama, bahan-bahan yang harus dipersiapkan yaitu kotoran sapi sebanyak 100 kilo,
Kemudian sekam 10% dari bobot kotoran sapi. Kemudian abu sekam 10% dari bobot kotoran sapi. Kemudian dedak padi 5% dari bobot kotoran sapi. Kelima, larutan dekomposer ditambahkan tetes tebu dan ditambah air dengan perbandingan 2 banding 1000 ml atau 1 liter air ditambah 2 cc dekomposer atau ditambah 2 cc tetes tebu dan ditambah air sebanyak 1 liter dan ditambah 6 sendok makan gula pasir. Proses pembuatan bekasi yaitu cara pembuatannya pertama larutkan EM4 atau dekomposer, ditambahkan air dengan gula pasir dan dibiarkan selama 30 menit. Kemudian campur kotoran sapi dan sekam serta abu sekam dan dedak padi sesuai takaran, kemudian diaduk hingga merata. Kemudian tuangkan campuran larutan dekomposer, ditambahkan tetes tebu atau ditambah air ke dalam campuran nomor 1 atau campuran tadi dan diaduk hingga merata sampai membentuk adonan dengan kadar air kurang lebih 40%. Tanda adonan sudah jadi jika adonan dikepal tidak keluar air dan juga tidak pecah. Terakhir, adonan tadi ditutup dan disimpan di dalam terpal. Dalam kondisi anaerob, fermentasi akan berlangsung cepat sehingga suhu bekasi meningkat 35 sampai 40 derajat Celcius. Bila suhu mencapai 50%, maka bekasi dibolak-balik agar udara masuk dan suhu turun. Lama fermentasi antara 4 sampai 5 hari. Dan bekasi dianggap jadi apabila berbau khas fermentasi, kering, dingin, dan ditunggu jamur berwarna putih. Apabila berbau busuk, maka pembuatan bekasi dianggap gagal. Ciri-ciri bekasi yang bermutu. Pertama, komposnya yang bermutu adalah atau bekasi yang bermutu yaitu terdekomposisi dengan sempurna serta tidak menimbulkan efek-efek merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian penggunaan bekasi atau kompos yang belum matang akan menyebabkan terjadinya persaingan bahan nutrien antara tanaman dengan mikroorganisme tanah yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Ciri-ciri bekasi yang baik yaitu memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Berwarna coklat tua hingga hitam mirip dengan warna tanah. Tidak larut dalam air, meski sebagian kompos dapat membentuk suspensi. Nisbah CN-nya sebesar 10-20. Tergantung dari bahan baku dan derajat humifikasinya. Berefek baik jika diaplikasikan pada tanah. Suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan dan tidak berbau. Cara aplikasi pada tanaman, aplikasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dicampur ke media tanam saat persiapan lahan sebagai pupuk dasar atau ditaburkan tipis di permukaan tanah di sekitar pangkal tanaman secara berkala. Untuk bedengan atau lahan luas, taburkan pupuk bekasi dengan dosis 1 hingga 2 kilo per meter persegi. Sedangkan untuk polybag, campurkan bekasi dengan tanah perbandingan 1:1 atau 2:1.
sebagai media utama. Demikian presentasi dari saya. Saya ambil dari referensi pertanian.go.id Bekasi Pukandang dan jurnal Universitas Nusa Nipah serta Cyber Extension BPP SDMP. Sekian, terima kasih ya.